wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumil ulama'il amilin fid darain amin. Babul istinja, bab tentang istinja atau bersuci dari najis atau kotoran. Ahkamul istinja khamsatun. Hukum-hukum istinja itu ada 5. Al-awwal, yang pertama wajibun. Istinja hukumnya ada 5. Yang pertama wajib. Kapan itu menjadi wajib? Idza kana al-khariju najisan mulawwithan ratban. Jika yang keluar itu sesuatu yang najis, yang mengotori, basah. Jadi ketika yang keluar itu najis dan basah, maka hukum istinjanya menjadi wajib. Wathani, yang kedua mandub. Hukum istinja sunnah. Sunnah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kapan itu menjadi sunnah? Idza kana al-khariju najisan ghaira mulawwithin ka ba'ratin yabisatin aw dudatin. Dia tidak wajib tapi menjadi sunnah jika yang keluar itu sesuatu yang najis tapi kering, seperti kotoran yang kering atau cacing atau ulat yang keluar dari lubang dubur, lubang belakang. Yang keluar dari lubang belakang seperti cacing atau ulat yang kering. Tapi jarang yang keluar tuh kering. Kalau udah ulat, cacing, kalau kering, benda yang kering keluar, maka hukum istinjaknya, ceboknya itu tidak wajib tapi sunnah, karena yang keluar kering. Salis, yang ketiga mubah. Mubah ini dilakukan boleh, ditinggalkan boleh, tidak apa-apa. Apa itu? Al-istinja minal araq. Istinja dari keringat. Artinya misalnya dari lubang duburnya itu berkeringat, lubang belakangnya berkeringat, terus dia mau cebok karena keringat itu. Apa hukumnya itu? Mubah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Yang keempat makruh. Makruh dikerjakan, tidak disenangi oleh Allah, ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh. Ditinggalkan malah berpahala. Kalau ditinggalkan makruh itu berpahala. Dikerjakan tidak dosa, cuma tidak disenangi oleh Allah. Apa itu makruh istinja? Menjadi makruh al-istinja minar riyah. Istinja habis buang angin. Habis buang angin. Buang angin tahu kan? Buang angin. Habis buang angin dia istinja. Kan tidak perlu buang angin, tidak perlu istinja kalau habis buang angin. Tapi dia istinja, apa hukumnya? Makruh hukumnya. Habis-habiskan air tak ada gunanya. Kan? Al-khamis, yang kelima muharram. Haram hukumnya istinja. Haram ini terbagi 2. Haram tapi sah. Yang kedua haram dan tidak sah. Yang pertama haram tapi sah, ma'as-sihah, sah. Al-istinja bimaghsub. Istinja dengan alat yang milik orang lain, digunakan tanpa izin. Apa contohnya? Kita istinja pakai gayung orang tak pakai izin. Ya, misalnya kita buang air di WC umum misalnya. Di WC umum itu tidak ada gayungnya. Tahu-tahu depan rumah orang ada gayung. Kita main simba aja. Main ambil aja. Gayung orang. Habis pakai balikkan lagi. Itu ghasab namanya. Kalau bahasa Arab itu ghasab. Makai barang orang dibalikkan lagi tapi tanpa izin makainya, namanya ghasab, haram. Tapi kalau makai barang orang tak balikkan lagi, namanya sariqah. Bahasa Arab itu sariqah,
Mencuri artinya. Kadang-kadang kan ada orang tuh kalau mencuri lah mungkin tak boleh ngambil barang orang tuh. Kan mencuri. Tapi yang banyak orang teledor nih ghosab. Ghosab itu makai barang orang, dia balikkan lagi. Tak boleh tuh. Contohnya makai sendal orang di masjid tuh. Sendal dia bagus, kulit. Dia nak ambil wuduk misalnya. Pakai sendal, tengok sendal orang, sendal jepit. Main kibau ya ni. Kan? Main sarung ya sendal orang ni. Langsung pergi. Tak boleh tu. Walaupun dia balikkan lagi tu namanya ghosab. Ya, apa contohnya? Tadi tu kalau istinja pakai gayung orang. Tapi kalau pakai air orang bukan ghosab, namanya curi. Air orang kan tak dikembalikan lagi pakai airnya. Air orang dipakai. Nah, makanya istinjanya tetap sah. Cuman haram dosa dia pakai barang orang. Yang kedua istinja haram dan tidak sah. Apa itu? Al-istinja bimuhtaram. Istinja dengan sesuatu yang terhormat. Apa contohnya? Benda yang terhormat, benda yang mulia. Kathamrah. Seperti istinja pakai buah dia. Orang pakai batu biasanya kan, tak ada air pakai batu. Dia tidak pakai buah. Atau pakai kertas kitab, kertas Quran. Sebenarnya kalau kertas biasa itu boleh. Tapi karena itu kertas Al-Quran, kertas kitab-kitab yang terhormat, nah itu haram dan tidak sah. Nah, karena itu benda yang muhtaram, yang terhormat. Buah diantaranya. Buah misalnya kulit yang kasar-kasar, buah yang kasar, jangan ada durian. Sirah benda tu. Kulit yang kasar-kasar, benda yang kulit kasar macam pedak kan, kasar tu tak boleh. Benda yang mulia. Nah, sekarang cara-cara istinja, kaifiyatul istinja, cara-cara beristinja. Yang pertama, ada 3 cara beristinja itu ada 3. Al-awwal, yang pertama, al-jam'u bainal ma' wal hajar, mengumpulkan antara air dan batu. Wahyal afdal, ini istinja yang paling mulia, yang paling utama. Kenapa? Fal hajar yuzilun najasa wal ma' yuzilu atharaha. Batu dapat menghilangkan benda najisnya, air dapat menghilangkan bekas-bekas najisnya. Jadi bukan harus batu. Batu itu syaratnya 3 batu, atau 1 batu tapi punya cabang 3. Tak boleh 1 batu yang punya 1 cabang ya dipakai itu 3 kali, tak boleh. Kan harus 3 kali itu, 3 kali putar. Ini lubang dubur nih, putar sekali. Kalau batunya 3 cabang, boleh pakai 3 kali. Kalau enggak ya 1 kali. Ini kita bicara masalah afdolnya ya. Ini kita bicara masalah cara yang paling utama, cara yang paling mulia. Dan sebagai pengganti batu itu boleh. Sebagai pengganti batu itu boleh sesuatu yang sifatnya seperti batu. Apa? Benda padat, kemudian kasar, kemudian tidak terhormat. Dia harus benda padat. Batu kan benda padat. Harus kasar. Tak boleh licin seperti kaca, buah guli, tak boleh. Kan licin tu, tak bisa tu. Kemudian dia tak boleh benda yang terhormat seperti tadi tu, kayak buah, kitab, tulang, tak boleh tulang tu, karena itu makanan jin. Kertas Al-Quran. Jadi harus syaratnya bisa menjadi pengganti batu tu benda yang kasar, benda padat, dan dia tidak terhormat. Apa contohnya? Tisu contohnya. Contoh gampang sekarang tu tisu. Nah, paling bagus tu istinja paling bagus ya, kita bicara paling bagus. Pakai batu atau seperti tisu, kemudian habis itu pakai air. Itu yang paling utama, artinya paling besar pahalanya. Yang kedua, al-iktisar alal ma. Yang ketiga, ini yang biasa kita lakukan. Yang kedua nih, biasa kita lakukan, yaitu meringkas pakai air saja, langsung air. Boleh pakai air saja langsung. Yang ketiga, al-iktisar alal hajar. Dia pakai batu aja. Air ada, enggak mau pakai air dia. Pakai batu. Boleh enggak? Fayajuzu walau ma'a wujudil ma' bi syurutin kama sayati. Nah, boleh istinja pakai batu, ada air enggak mau pakai air, pakai batu. Pakai batu aja dia, atau pakai tisu. Boleh enggak? Boleh. Tapi syaratnya berat. Kayaknya payahlah kita tercapai ini. Kalau mau istinja pakai batu aja atau pakai tisu aja, padahal air ada. Lain kalau air enggak ada ya, mau enggak mau lagi kita pakai tisu. Ini air ada.
Dia mau pakai tisu, boleh tak? Boleh. Tapi syaratnya banyak nih. Nih syaratnya nih, kita sebutkan. Satu, ayyakuna tahiran la najisan atau mutanajjisan. Satu, batu atau tisunya suci, tak najis. Gampang tu kan? Itu gampang, suci atau tak najis. Yang kedua, an yakuna jamidan, benda padat. Yang ketiga, an yakuna qali'an, kasar, tidak licin. Yang ketiga. Yang keempat, an yakuna ghaira muhtaram, batunya bukan benda yang suci. Itu syarat alatnya, syarat alatnya. Syarat istinja boleh pakai batunya. Satu, najisnya, kalau dalam kitab Safinah itu ada 8 syaratnya. Salah satunya, najisnya tak boleh pindah dari lubang dubur. Maaf nih, ini lubang dubur, keluar kotoran, tak boleh ke kanan ke kiri. Kalau dia merancit ke tombol anak tu, apa itu bahasa Indonesia itu? Kecepret ke samping-samping, dah udah tak boleh pakai batu tu. Harus pakai air. Akan repot gitu tu kan. Terus maaf nih, ini karena belajar maka kita sebutkan. Tak boleh ketika najis tu jatuh, kadang-kadang kan ada air merancit, kena percik, balik lagi. Nah, kalau udah kena percik itu dah tak boleh pakai batu, tak boleh pakai tisu, harus pakai air lah tu. Ya. Najisnya tak boleh kena ke samping-samping, tak boleh pindah, tak boleh bercampur dengan benda lain. Kemudian tak boleh merancit gitu tu, percik tak boleh. Repot lah. Kalau udah ada air dia pakai air je lah. Kecuali kalau tidak ada air. Jadi kalau orang mau meringkas, ada air, dia mau meringkas pakai tisu, berat syarat-syaratnya. Kayaknya susah terjadi itu. Makanya kalau masih ada air lebih bagus pakai air. Kecuali kalau tidak ada, mau tak mau darurat pakai tisu. Nah, kemudian sunanul istinja. Ini sunnah istinja. Bayangkan tu ajaran Islam tu. Sampai dalam WC pun kita diajarkan. Subhanallah. Jangankan urusan ngatur negara. Siapa bilang Islam tak ngatur negara? Jangankan negara. Dalam WC ya diatur dalam Islam ni. Apalagi ngurus negara, ngurus rakyat, ngurus umat Nabi ni. Pasti diatur tata caranya oleh Islam. Dalam WC ya diatur, makan ya diatur oleh Islam tata caranya. Ya kan? Tangan kanan, duduknya. Kan begitu, duduknya kalau makan tu dalam Islam tu sunnah duduknya. Kalau makan tu sunnah duduknya gini. Kaki diangkat satu ini. Jadi kalau ada orang makan begini bukan kurang ajar nih, bukan. Memang sunnahnya makan tu duduknya begini. Nah, tangan kanan. Sampai cara makannya, kenapa diajarkan oleh Islam seperti ini nih? Sunnah makannya. Sunnah kenapa begini? Ternyata kalau makan begini ini sehat untuk lambung kita. Dan cepat kenyang makan kalau begini. Karena lambung itu tertekan gitu. Nah, jadi kalau ada orang makan begini jangan heran ya. Oh, ajar ini bukan kurang ajar. Memang sunnahnya begini makan. Nah, kemudian, nah itu tata cara makan dalam WC ya diajarkan dalam Islam. Jadi salah kalau orang bilang Islam itu bersih, politik itu kotor. Jangan digabung-gabungan. Siapa bilang politik itu tak ada kotor, pelakunya yang kotor. Politik Islam itu ngatur urusan politik. Diatur semuanya, tidak ada. Tak ada yang tidak diatur oleh Islam itu tidak ada. Semuanya diatur oleh Islam sampai urusan dalam WC. Apa di antaranya sunnah istinja? Nih yang pertama, ayu iddal ma' wal ahjar qaulal istinja. Hendaknya disiapkan air atau batu atau tisu untuk alat bersuci sebelum istinja, siapkan dulu. Kemudian yang kedua, al-itar, basuh dengan ganjil. Ya. Kalau bisa 3 kali, kalau belum bersih 5 kali, basuhnya dengan ganjil. Yang ketiga, al-istinja bil yadil yusra, istinja dengan tangan kiri. Tangan kiri sunnah. Kalau tangan kirinya sakit, mau tak mau lah tangan kanan. Kan begitu. Kalau tangan kiri sakit, misal tangan kiri patah, mau tak mau tangan kanan kan gitu. Atau misalnya tangan kirinya tidak bisa digerakkan, mau tak mau tangan kanan. Rabi yang keempat, al-i'timad alal usbi'il wusta fid dubur idza istanja bil ma'. Dia istinja, kalau pakai air istinjanya maka dia prioritaskan tangan jari tengah. Maaf nih, ini lubang dubur. Kalau di istinja yang berada tepat pada lubang tuh nih, jari tengahnya.
Untuk membersihkan itu jari tengah. Itu yang sunnah seperti itu, pakai jari tengah. Tapi jangan dimasukkan ke dalam. Kadang-kadang kan orang begitu. Habis cebok, maaf nih habis cebok. Kadang-kadang masukkan jari ke dalam. Siapa yang ngajarkan macam itu? Kita tuh wajib hanya membersihkan bagian luar saja. Bagian dalam itu tak harus dibersihkan. Kalau bersihkan bagian dalam tak ada habis-habisnya. Memang tempatnya najis tu di dalam. Tak ada habis-habisnya. Hatta dimasukkan selang ke dalam tu dibersihkan sembong. Tak habis-habis. Memang tempatnya kotoran di dalam tu. Jadi salah kalau orang harus masukkan jari ke dalam tu. Tak perlu. Kita cukup bersihkan yang di luarnya saja. Nah, kemudian an ya'khudha farjahu baina isba'aihi as-sababul ustuani. Kadang-kadang teledor nih. Hendaknya kalau istinja itu, maaf nih, ini bagi laki-laki nih, kemaluannya itu diambil pakai jari telunjuk dan jari tengah, dijepit gini kemaluannya. Jangan digenggam. Dijepit. Itu sunnahnya gitu, dijepit. Kecuali ketika mau berdehem, kan disunahkan kencing itu kan biar keluar bekas-bekas air kencingnya di batang tuh. Kan disunahkan ditekan gini. Nah, kan gitu tuh berdehem 3 kali kan gitu kan. Ya itu gitu, harus gini lah kan pakai jempol ditekan gini kan. Nah, kalau pas megang itu gini megangnya. Allah sampai ini pun diajarkan Nabi. Bayangkan tuh megangnya gini ah. Telunjuk menjadi tengah, dikepit. Yang ke-6, taqdimul ma' lil gubul likaila tatanajjas yaduhu athna'a tanjiyatid dubur. Mendahulukan basuh yang depan. Mendahulukan basuh lubang depan dulu sebelum lubang belakang. Kenapa? Kalau lubang belakang dulu nanti tangannya kena najis, tersentuh sama kemaluannya. Makanya bersihkan kemaluan depan dulu, baru lubang duburnya yang dibersihkan. As-sabi yang ke-7, taqdimul istinja 'alal wudu. Dahulukan istinja sebelum wudu. Ya tentunya begitu. Karena kalau habis wudu istinja megang lubang dubur kan batal wudunya. Tapi beda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib kan wudu dulu sunnahnya, baru mandi wajib. Ats-tsamin yang ke-8, dalku yadihi bil ardi wa ghasluha ba'dahu. Ini zaman dulu nih. Menggosok tangannya dengan tanah kemudian membasuhnya. Kalau dulu tak ada sabun. Kalau sekarang ya pakai sabun. Dibasuh pakai sabun tangannya habis istinja tuh. Tangannya dibersihkan pakai sabun biar aroma ndak enaknya itu hilang. Kan harus hilang 3 sifat kan, warna, rasa, aroma. Aromanya juga harus hilang dengan sabun itu. Kemudian yang ke-9, nih kadang-kadang kadang-kadang begini. Ada orang di kamar mandinya tuh atau di WC-nya. Ini sabun misalnya nih. Sabun diletakkan di WC di kamar mandi. Dia habis cebok, dia mau bersihkan tangannya. Tangannya langsung diginikan sama dia nih sabunnya. Ya. Habis itu diletakkan lagi sama dia. Cuci tangan. Enggak kan najis tuh sabun itu. Najis. Pegang-pegang langsung sama dia. Sebenarnya bukan begitu, ambil sedikit sabunnya, ambil dikit. Nah, taruh di tangannya. Yang paling bagus itu sabun cair lah. Sabun cair. Tapi kalau pakai sabun batang, jangan langsung digenggam gini sabunnya. Ambil dikit, taruh di tangannya. Nah, jadi itu tetap tidak najis tuh sabunnya, tetap suci. Nah, kemudian atas yang ke-9, nadhu farjihi wa izarihi bil ma'. Memercikkan air ke kemaluan dan celana atau sarungnya dengan air. Jadi habis istinja tuh udah pakai celana atau habis istinja tuh sebelum ditutup pakai sarung atau pakai celana, ambil air, percikkan dulu kemaluan itu, percikkan. Habis percikkan, ambil lagi pakai celana dan sarungnya, pakai percikkan lagi air. Ini kalau orang punya penyakit was-was begini. Kenapa? Untuk menghilangkan was-wasnya. Takutnya habis itu dia kayaknya keluar air kencing nih. Nah, kalau orang punya penyakit was-was kan keluar air kencing. Jadi jangan percikkan air. Jadi ketika datang was-was seperti itu, kayaknya air kencing. Oh bukan, ini bukan air kencing. Tadi air saya percikkan. Nah itu untuk menghilangkan sifat was-was. Percikkan. Kan kadang-kadang kan kayaknya keluar air kencing tuh kadang-kadang. Kayaknya keluar nih. Nah, biar hilang tuh sifat was-was tuh, percikkan air tuh ke celana atau sarungnya, biar ketika datang was-was lihat, oh ini bukan air kencing, ini air tadi saya percikkan itu, untuk menghilangkan was-was. Setan was-was tuh.
Enam. Jadi penyakit was-was itu penyakit dari bisikan setan. Kayaknya belum suci tuh, kayaknya belum suci. Terus, ya, itu penyakit tuh. Kadang-kadang ada orang sampai kurus badannya karena penyakit was-was tuh. Iya, kayaknya belum suci nih. Kayak ada orang seseorang dulu, dia wudhu tuh setengah jam kali tak habis dia wudhu. Nawaitu, kayak salah, astagfirullahaladzim. Penyakit tuh, iya. Akhir pada suatu hari dia wudhu di parit, ya di parit, wudhu di kali. Akhirnya sama orang tua ditunggu dia. Mau ngobatkan dia ni, nawaitu. Sama orang tua dia bilang tolak kan masuk dalam parit, tolak kan. Habis itu sembuh langsung dia. Iya, penyakit tuh. Ada lagi dulu Said Muhammad bin Alwi al-Maliki yang di Mekah tu. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau dikasih tahu. Ini orang was-was. Kalau solat tu Allah tak selesai. Imam dah mau rukuk dia belum lagi Allah. Sama Said Muhammad Maliki. Said Muhammad Maliki kan pakai tongkat tu. Pas dapat laporan ini orang was-was sama Said Muhammad Maliki, ente jadi imam kata Said Muhammad Maliki. Jadi imam ente. Said Muhammad Maliki pegang tongkat belakang. Ini kata dia kalau aku was-was ni, kena pangkung ke tongkat ni sama Said Muhammad Maliki ni. Langsung sembuh. Begitu jadi imam, belakangnya Said Muhammad Maliki jadi makmum. Langsung Allahu Akbar, betul langsung solat. Sembuh langsung. Memang harus begitu kan orang penyakit was-was tu. Tak bisa nasihat-nasihat. Ayah. Tolak kan gitu. Nah, harus dia ada orang yang ditakuti sama dia. Dia takutnya itu sembuh dia insya-Allah. Nah, itu orang was-was tu karena kurangnya ilmu. Nah, kemudian yang ke-10 sunnah istinja an ya'ti bi du'ail ma'thur ba'dahu. Nih, baca doa nih. Kadang-kadang orang Islam tak baca doa ini nih habis istinja. Tentunya baca doa ini setelah keluar dari WC. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi. Allahumma ya Allah tahhir, sucikanlah qalbi, hatiku, minan nifaq, dari sifat munafik. Wa hassin farji, dan jaga kemaluanku, minal fawahish, dari perbuatan yang keji, artinya perbuatan zina. Ini doa nih. Kan kalau kita masuk WC kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kan sebelum masuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, setan perempuan masuk. Habis keluar dari WC kan ada doanya tuh. Ghufranaka. Lanjutannya alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Kalau nak hafal doanya alhamdulillahilladzi, maha suci Allah yang afani, alhamdulilladzi afani, alhamdulilladzi afani ghufranak alhamdulilladzi azhaba anni, alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah, alladzi azhaba, yang menghilangkan anni dariku al-adza, gangguan itu kotoran tadi, wa afani, dan memberi aku sehat dan afiat. Itu doa pas keluar dari kamar mandi itu, dari WC. Kalau dah hafal alhamdulilladzi azhaba annil adza wa afani, dah hafal, baca 3 kali itu. Ghufranaka. Artinya, ya Allah, saya mohon ampunanmu. Itu doa keluar dari WC itu. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Udah habis baca doa itu, nah baru baca doa ini nih. Doa habis istinja. Baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Apa kan? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik dan jaga kemaluanku dari perbuatan yang keji. Ini doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian adabu qada'il hajah. Adab buang air. 1, lubsun na'lain, pakai sendal. Makanya depan WC itu siapkan sendal. Sunnah pakai sendal. Kemudian yang kedua satrur ra'si, menutup kepala. Nah, jadi kenapa tutup kaki, tutup kepala? Karena setan tuh masuknya dari kaki dan kepala. Makanya disunnahkan. Ya. Pakai kopiah boleh. Ya, kecuali kopiahnya kalau ada gambar Ka'bah, jangan. Kecuali kayak kopiah saya nih, jangan, karena ini gambar sendalnya Nabi nih. Saya kalau di rumah tuh depan WC saya itu saya siapkan sendal sama kopiah biasa.
Kopiah bulat yang biasa. Jadi setiap saya mau masuk tu saya ambil kopiah situ, pakai sendal. Sunnah tu, tutup kepala. Kopiah tutup, taruh di kepala. Yang penting jangan kopiah-kopiah yang ada kalimat-kalimat apa, kaligrafi atau kayak gini gambar sendal Nabi atau gambar Ka'bah, jangan. Kopiah-kopiah yang biasa-biasa. Sunnah pakai kopiah tu. Kayak itu kan ada sendal Nabi ya, jangan. Ini banyak orang remeh kan nih. Pakai kopiah boleh, kalau tak ada kopiah misalnya ambil lah anduk kecil taruh di kepalanya. Pokoknya apa je lah, sapu tangan ke, taruh di kepalanya, tutup. Sunnah. Kemudian yang ketiga, az-zikru indad dukhul. Baca doa ketika mau masuk WC. Bismillah, bismillah dulu nih. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, dan jangan lupa tambah juga baca doa agar aurat kita tidak dilihat oleh setan, iblis dan jin. Kan udah pernah saya bilang dulu tuh doanya, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ajarkan tuh sama istrinya, ajarkan sama anak perempuannya, ajarkan sama keluarga-keluarganya yang perempuan, ajarkanlah sama perempuan-perempuannya. Ya terutama perempuan dan juga laki-laki. Karena kalau kita buka pakaian, tutup pintu, manusia tak ngelihat, jin ngelihat. Kan jin kan kita tak bisa ngelihat dia, dia bisa ngelihat kita. Mungkin dia ada di kamar, di WC apalagi memang tempatnya dia. Setan dia bisa ngelihat. Tapi kalau kita baca doa itu, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillah, dengan nama Allah alladzi yang la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selainnya. Yang baca doa itu sebelum melepas pakaian, semua makhluk-makhluk yang gaib tak bisa ngelihat auratnya. Kita marah, sangat marah kalau anak perempuan kita, istri kita dilihat auratnya oleh orang, diintip orang. Marah kita. Memang harus gitu kan, kecemburuan kan. Tetapi kenapa kita biarkan aurat mereka terbuka dilihat oleh makhluk yang lain? Ayo ajarkan ya. Ajarkan, ayo kita sama-sama ajarkan. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Pendek doanya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Pokoknya sebelum buka pakaian. Sebelum buka pakaian baca doa itu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kemudian yang keempat, taqdimu yasarihi indad dukhul. Dahulukan ke kaki kiri. Kalau lupa ulangi. Jangan biasakan udahlah telanjur. Jangan tuh. Jangan biasakan seperti itu. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri. Kalau telanjur kaki kanan, keluar lagi. Ulangi. Biar terbiasa kita menghidupkan sunnah Nabi. Wa taqdimu yaminihi indal khuruj, ketika keluar kaki kanan. Kemudian adamu hamdi dzikrillah wa kulli mu'azzam kasmi nabiyyin wa mithluhu kutubul ilmiyah wa asmaul ulama. Tak boleh membawa tulisan yang ada nama Allah atau nama Nabi atau kitab-kitab ilmu seperti ini, atau nama-nama ulama, nama-nama orang soleh, ya. Kemudian doa-doa jangan bawa. Misalnya dalam kocek kita keluarkan dulu. Fa insaha, kalau udah lupa, terlanjur lupa, udah masuk WC, udah buka sarung, udah mulai buang air, tahu-tahu ingat dalam kantongnya ada pula, tak bisa keluar lagi, tak bisa keluar. Bagaimana tu? Wa adkhalaha wa amkanahu an yakhruj kharajaka. Kalau masih bisa keluar, keluar. Kalau udah tak bisa keluar, udah mulai buang hajat atau baru ingat, wa amma idza lam yastati dhamma ala dzalika syai' bi yadihi. Kalau tak bisa, maka cara pertama genggam pakai tangannya, tutup, atau satarahu bi syai'in ka idkhalihi bil jab', atau masukkan di dalam kantong. Yang penting tertutup, jangan sampai terbuka dia. Dia harus tertutup, jangan sampai terbuka. Bisa digenggam, kalau digenggam kan repot kayak gitu. Nanti istinja macam mana ni? Kan? Maka kata beliau, idkhalihi fil jab', masukkan ka idkhalihi fil jab', masukkan ke dalam kantong kocek. Jadi kalau dalam kocek kita masuk masih bisa keluar, keluarkan. Kalau udah terlanjur buka tak bisa keluar lagi, udah mulai, udah biarkan dalam kantong tu, biarkan, karena udah tertutup dia. Kemudian yang ketujuh, julus, al-julus. Kalau mau buang hajat, baik itu kencing atau BAB, duduk. Kalau BAB lah duduk. Kencing ni kadang-kadang ni laki-laki ni main mancar ya ni. Luar biasa. Panggil tak mampu, pohon
Baik-baik kau nak jin situ tu. Bengkak benda tu kau tahu. Jin tu kan ada kadang-kadang di tempat itu tu. Jin kau nak serangan kan. Udah air kencing, udah air najis lagi tu. Kurang ajar kan. Tak terima jin kan, pegangnya bengkak bawa tahu rasa. Tak boleh itu sembarangan. Baik itu di balik pohon, di balik dinding, di mana-mana. Apalagi di tempat-tempat umum tu. Di bandara-bandara biasanya tu. Kan? Bandara, di mall-mall ada yang berdiri. Jangan mau yang berdiri, pilih yang duduk. Repot dia buka celana, biarlah repot, sunnah Nabi. Ya, orang kalau suka kencing berdiri tu, lama-lama kita kena penyakit prostat dia. Tak bagus buat kesehatan. Buka celananya, kencing. Atau sebelum pergi tu mau kencing memang dah. Kalau misalnya udah pergi, kalau sebentar-sebentar kan tak ada mau kencing tu. Udah lama mau kencing harus buka. Biar buka, bukan lama, buka paling 5 menit. Buka gantung. Sunnah Nabi. Dapat pahala, jaga kesehatan. Jangan biasa kan tu mancar-mancar, bukan adat orang Islam tu. Ya. Kemudian duduk. Duduknya begini kan, kalau istinja tu. Duduknya begini. Ini maaf nih. Ya, kalau makan tadi, makan kan begini nih. Kita duduk di atas ini nih. Di atas kaki kiri. Kalau makan duduk di atas kaki kiri. Kalau makan duduk di atas kaki kiri. Kalau istinja enggak duduk di atas kaki kiri. Gini. Nah, ini istinja tuh sunnahnya begini. Buang hajat tuh begini, buang hajat tuh sunnahnya. Makanya di rumah ini pakai kloset duduk? Bukan sunnah Nabi tuh kloset duduk tuh. Kloset yang begitu jongkok. Makanya biar kaya bagaimana pun kita, biar kaya miliarder, kalau buat WC, kalau memang harus buat kursi duduk, buat 2. Satu duduk dalam WC itu, satu yang duduk, satu yang jongkok. Ketika kita masih bisa jongkok. Orang jongkok sehat, kakinya kuat. Sunnah Nabi dapat pahala. Yang duduk itu buat kakinya tidak kuat, penyakit. Saya dengar lihat orang tu dia sering buang air pakai duduk, kloset duduk. Ujung-ujungnya umurnya belum terlalu tua, 50-an, solat pakai kursi dah. Solat pakai kursi, tak mampu berdiri. Ya, kalah sama orang Pontianak. Orang Pontianak umur 70 yang masih mampu berdiri solatnya. Ya, ada di suatu tempat itu. Umur 50 lebih solat pakai kursi di masjid. Masih muda-muda. Itu tadi tu. Saya pikir mungkin ini karena memang di daerah itu tuh dia pakai kloset duduk, tidak ikut sunnah Nabi. Jadi tetap ikut sunnah Nabi. Kemudian Allah yatakallam, jangan ngomong, sunnahnya, adabnya, jangan ngomong. Ini lagi dalam WC bawa handphone. Apa khabar dalam WC? Tinggalkan dulu handphone tu. Kemudian Allah yanzura ila sama, jangan ngelihat ke atas. Au ila farjihi, atau ngelihat kemaluannya. Jangan. Au ila ma yakhruju minhu, atau ngelihat maaf nih, atau ngelihat sesuatu yang keluar, ngelihat kotorannya. Jangan, bukan adab tu. Walakin yanzur amamahu, akan tapi dia tengok depan dia. Jangan tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Tengok ke depan. Allah sampai segini diajarkan, ya Allah, subhanallah. Islam. Tengok dalam buang air pun diajarkan tu. Jangan tengok ke atas, jangan tengok ke bawah. Tengok ke depan. Kemudian ini tadi al-i'timad ala rijli yusra yakun yumna mansubah. Nah, ini yang saya praktikkan tadi ini, sunnahnya. Duduk, dia bersender kepada kaki kirinya, kaki kanannya diangkat. Yang ke-11 Allah yabsuk, jangan meludah. Jangan meludah lagi buang air. Yang ke-12 Allah ya'bas biyadihi, jangan main-main dengan tangannya. Tangannya diam-diam. Jangan main ini, main itu. Pokoknya jangan main-main lah intinya. Main apa ya? Pokoknya jangan main. Main air, main itu, apalagi itu. Udahlah. Panjang cerita. Pokoknya jangan main-main. As-salis asyar yang ke-13, Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an wa syai'an. Ini banyak orang sunnah ini banyak orang tinggalkan. Apa maksudnya tu? Hendaknya dia jangan langsung buka pakaiannya, kecuali dia pas mau duduk buka sikit-sikit. Misalnya nih contoh. Ini sarung misalnya, sarung nih misalnya. Jangan langsung sarung tu buka gantung. Jangan gitu, itu bukan sunnahnya. Sunnahnya begini, sunnahnya tu. Ini misalnya kloset nih.
Sikit-sikit bukanya gini. Ini sarung misalnya nih. Gini. Jadi sambil buka tuh sambil turun. Jadi aurat tuh enggak langsung dibuka, bukan langsung singkap gini, enggak. Tuh sampai sikit-sikit tuh, coba bayangkan syai'an wa syai'an, sikit-sikit bukanya. Sunnahnya begitu, ya. Kemudian an yusbila thawbahu inda faraghihi syai'an wa syai'an. Sampai itu, hendaknya menurunkan pakaiannya ketika selesai. Turunkan sikit-sikit. Selesai itu, turunkan sikit-sikit. Naikkan sikit-sikit, turunkan sikit-sikit. Berarti sarungnya bukan langsung dibuka habis. Taruh gitu, enggak. Turunkan sikit-sikit, naikkan sikit-sikit. Kemudian an yastabri'a. Istabri'at yang membersihkan dengan sempurna itu sisa-sisa kotoran. Jadi caranya ditanahnuh dengan berdehem, kemudian menggosokkan jari-jarinya 3 kali. Gitu. Kemudian baca doa. Setelah keluarnya ini adab yang terakhir, baca doa. Tadi itu yang saya bilang, ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Alhamdulilladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji hanya bagi Allah yang menghilangkan gangguan dariku dan memberiku sehat walafiat. Kalau ada hafal Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Nanti saya foto nih. Saya foto, saya kirim nanti. Kirim Pak Widodo, Ustaz Mahyuri. Yang mau nanti baca nih sunnah. Ketika keluar, baca doa ini. Habis itu baca doa yang tadi itu. Doa istinya Allah mutahhir qalbi minan nifaqi wa hasil farji minal fahish. Ini soalnya tiap hari gitu nih. Tiap hari. Sayang kalau dilewatkan. Ini sunnah Nabi nih. Besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu insyaallah. Habis azan kita lanjut.